Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2023 kemarin. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Diberitakan bahwa para honorer yang telah lulus seleksi P3K di tahun 2023 kemarin bisa potong kambing ya sebelum Ramadan. Artinya mereka para P3K yang lolos di tahun 2023 sudah bisa syukuran sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan hal tersebut kemungkinan dikarenakan pengangkatan para P3K ini dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan ya. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer yang sudah lulus P3K di tahun 2023 kemarin sudah bisa potong kambing sebelum Ramadan ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya honorer lulus P3K 2023 bisa potong kambing sebelum Ramadan. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu saat ini tengah menyiapkan usulan pengajuan kebutuhan P3K 2024 kepada Kemenpan RB yang nantinya menjadi acuan penetapan formasi. Kepala Bidang Pengembangan SDM, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rejang Lebong, Denny Rizkiansyah mengatakan, pada seleksi P3K 2023 daerahnya mendapat kuota 685 formasi. Namun yang ditetapkan lulus seleksi P3K 2023 sebanyak 564 orang. Adanya kekosongan formasi ini penyebabnya karena tidak ada pelamar. Kebanyakan berasal dari kesehatan terutama dokter gigi. Kekurangan ini tetap akan kita usulkan di tahun 2024 ini, kata Denny di Rejang Lebong, Rabu 17 Januari 2024. Dia mengatakan pihaknya sudah meminta masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Rejang Lebong agar secepatnya menghitung kebutuhan P3K 2024. Nantinya, usulan kebutuhan P3K 2024 yang diajukan oleh OPD akan diteruskan kepada Kemenpan RB. Berapa kira-kira kebutuhan P3K 2024 Rejang Lebong? Denny mengatakan, jika semua OPD yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sudah mengajukan kebutuhan P3K, maka baru akan diketahui berapa banyak yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Namun, tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Syukuran potong kambing sebelum Ramadan. Sementara itu, 564 orang calon P3K Kabupaten Rejang Lebong yang sudah dinyatakan lulus seleksi 2023 saat ini sudah masuk tahap pengusulan NI P3K yang dimulai dari 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Usulan penetapan NI P3K 2023 dilakukan BKPSDM setempat yang diajukan melalui aplikasi. Denny mengatakan, para P3K hasil seleksi 2023 akan mulai bertugas pada 1 Maret 2024. Nantinya, jika sudah keluar persetujuan teknis dari PKN, maka akan dilakukan pencetakan SK P3K. Mereka ini terhitung 1 Maret 2024 mulai bertugas di masing-masing OPD sesuai formasi, kecuali formasi guru yang penempatannya dikembalikan ke Dikbud Rejang Lebong, jelas Denny. Sebelumnya, saat raker dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 17 Januari 2024, Menpan RB Azwar Anas mengatakan rangkaian seleksi CASN 2023 hampir rampung. Saat ini tahapan masuk penetapan NI P3K yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara pada 13 Februari 2024. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2023, ada beberapa hal yang disorot Azwar Anas. Antara lain, belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Bahkan, banyak tenaga non-ASN atau honorer yang mengajukan komplain kepada Kementerian Pan RB terkait sedikitnya formasi P3K yang dibuka pada seleksi CASN 2023. Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55%. Sedangkan untuk formasi P3K sekitar 23% yang tidak terisi, kata Menteri Anas. Evaluasi seleksi CASN 2023 diharapkan bisa makin menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024
yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN. Intinya, Kementerian Pan-RB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi, kata Anas. Ya, jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan para honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K di tahun 2023 kemarin sudah bisa potong kambing atau syukuran sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena di sini disebutkan bahwa di tanggal 1 Maret mereka para P3K yang lulus di tahun 2023 sudah mulai bekerja. Artinya sebelum 1 Maret itu sudah keluar SK ya, dan ditetapkan TMT-nya terhitung mulai tanggalnya adalah 1 Maret 2023. Jadi selamat bagi para P3K yang dinyatakan lulus di tahun 2023. Semoga bisa mengemban amanah dengan baik menjadi seorang P3K dan bisa meningkatkan kualitas kerja di instansi masing-masing. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.